Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Herna kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 9 Maret 2021. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitas. Mengawali Nevi News hari ini terkait dengan COVID-19, di mana prajurit Markas Besar Angkatan Laut menerima vaksinasi COVID-19 di Gedung Serbaguna Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Di sana sudah ada rekan saya Uli yang akan melaporkan secara langsung. Silakan Uli. Baik, terima kasih Herna. Ya netizen, saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Tepat di belakang saya saat ini sedang berlangsung vaksinasi COVID bagi seluruh prajurit Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Pada pagi ini kita melaksanakan vaksinasi terhadap personel TNI Angkatan Laut yang berdinas di Mabesal sesuai dengan program pemerintah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Target kita untuk vaksinasi di Mabesal ini akan dilaksanakan 2 hari dengan jumlah anggota yang akan divaksin 3.500 orang. Kebetulan ini vaksinatornya gabungan, ada vaksinator dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan tentunya TNI Angkatan Laut. Harapan saya setelah semua anggota kita akan tervaksin, tentunya akan menambah kepercayaan diri masing-masing anggota, di mana di dalam penugasan kami tentunya senantiasa akan tidak lepas dengan berhubungan dengan masyarakat. Baik di dalam tugas kami membantu pemerintah dalam rangka mengkampanyekan penanggulangan COVID maupun kegiatan-kegiatan sinergitas yang lain, di mana seperti contohnya sekarang ini lagi banyak bencana dan sebagainya. Tentunya peran personel Angkatan Laut akan sangat banyak yang bersama-sama dengan masyarakat di luar, sehingga dengan mereka divaksin tentunya mereka akan lebih percaya diri untuk melaksanakan tugasnya. Berita selanjutnya, latihan peraturan militer dasar Pangkalan Utama Angkatan Laut 7 Kupang Triwulan 1 tahun anggaran 2021 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Makolantamal 7 Kupang. Personel Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang melaksanakan latihan peraturan militer dasar tahun 2021 yang dibuka secara resmi oleh Asisten Operasi dan Lantamal 7 Kupang, Kolonel Laut Pelaut Jales Jamka Jayamahe di Markas Komando Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peraturan militer dasar atau Permildas adalah suatu peraturan yang mengatur tentang kehidupan dasar kemiliteran yang wajib dilaksanakan bagi seluruh prajurit TNI, yang meliputi peraturan penghormatan militer, peraturan baris berbaris, peraturan disiplin militer, peraturan dinas garnisun, peraturan dinas dalam, dan tata upacara militer yang harus dipahami dan dilaksanakan secara benar oleh prajurit TNI dalam membentuk karakter, sikap, mental, dan perilaku disiplin. Latihan Permildas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perorangan maupun satuan sebagai bentuk penyegaran untuk lebih memahami tentang peraturan TNI dan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas serta dalam rangka mencapai tugas pokok pangkalan untuk menguji kesiapsiagaan serta profesionalisme prajurit Lantamal 7 Kupang. Selanjutnya berita tentang kunjungan kerja Asisten Potensi Maritim dan Kormar di Pasmar 2 Gedangan Sidoarjo. Asisten Potensi Maritim dan Kormar Kolonel Marinir Raja Egirsang melaksanakan kunjungan kerja di Pasmar 2 Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, Aspotmar dan Kormar yang didampingi Asintel dan Pasmar 2 Kolonel Marinir Teguh Santoso meninjau renovasi perumahan Dinas Prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir di Gedangan Sidoarjo, serta mengunjungi lahan ketahanan pangan yang berada di Yonif 1 Marinir dan Yonif 3 Marinir. Selain meninjau Brigade Infanteri 2 Marinir, Aspotmar juga berkesempatan meninjau secara langsung lahan ketahanan pangan Kompi Markas Resimen Artileri 2 Marinir di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, diantaranya percontohan budidaya ikan lele bioflok, tanaman kelengkeng, jambu, matoa, dan sirsak, serta ketahanan pangan di Kima Menbanpur 2 Mar, Yonzeni 2 Mar, serta Yon Angmor 2 Mar. Menurut Aspotmar dan Kormar, program ketahanan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengantisipasi ketersediaan bahan pokok selama masa pandemi COVID-19.
Dari Sidoarjo kita menuju ke Surabaya, di mana Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut memimpin upacara serah terima jabatan Wakil Komandan STTAL yang bertempat di lobi gedung Suwarso Bumimoro, Surabaya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Avando Bastari memimpin upacara serah terima jabatan Wakil Komandan STTAL dari Kolonel Laut Teknik Abdul Rahman kepada Kolonel Laut Elektronika Maulana di lobi gedung Suwarso Kampus STTAL Bumimoro, Surabaya. Dalam kesempatan ini, Komandan STTAL menyampaikan bahwa serah terima jabatan di lingkungan STTAL sebagai kesinambungan organisasi STTAL agar dapat berjalan lebih dinamis dalam menjawab tantangan tugas ke depan, serta dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan kompleks. Dalam waktu yang bersamaan, juga dilaksanakan serah terima jabatan Wakil Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jala Senastri STTAL dari Nyonya Nuni Abdurrahman kepada Nyonya Desi Maulana di hadapan Ketua Cabang BS Jala Senastri STTAL Nyonya Ina Avando di lobi kantor Cabang BS Jala Senastri STTAL. Masih dari Surabaya, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-67 Korps Pelaut melaksanakan praktek pengendalian kapal di bridge simulator Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya. Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-67 Korps Pelaut melaksanakan praktek pengendalian kapal di bridge simulator yang berada di Gedung Andromeda Departemen Pelaut Kesatrian Akademi Angkatan Laut Surabaya. Menurut Perwira Pelaksana Latek Pengendalian Kapal, Mayor Laut Pelaut Bagus Waluya mewakili Kepala Departemen Pelaut AAL, dalam Latek Pengendalian Kapal ini Taruna tingkat 3 Korps Pelaut mendapat materi penggunaan alat berlabuh yang ada di kapal, sistem kemudi kapal, pengaruh luar dan dalam terhadap olah gerak kapal, prosedur lepas dan sandar di dermaga, pengenalan alur gerak di perairan sempit dan dangkal, menghitung arah angin dan arus, prosedur lego jangkar, mengepil, man overboard, dan prosedur menunda kapal. Dalam prakteknya, para taruna diplot sesuai dengan pos tempur yang ada di Anjungan, diantaranya sebagai Komandan KRI, Palaksa, Pengawas, Juru Plotter, Juru Radar, Juru Kom, dan Juru Mudi secara bergantian, sehingga dapat memberikan gambaran dan bekal dalam kedinasan sebagai perwira divisi di KRI nantinya. Selanjutnya berita tentang Jala Senastri Cabang 5 Korcap 13 Daerah Jala Senastri Armada 2 yang menggelar lomba pembuatan toiletries berbahan daur ulang. Jala Senastri Cabang 5 Korcap 13 DJA 2 Lanal Kota Baru menggelar lomba pembuatan toiletries berbahan daur ulang yang diikuti anggota Jala Senastri Cabang 5 Korcap 13 di Aula Markas Komando Lanal Kota Baru. Ketua Jala Senastri Cabang 5 Korcap 13 DJA 2, Nyonya Yunice Sadarianto, menyampaikan bahwa lomba ini dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan baku dari barang daur ulang sebagai bentuk kreativitas sekaligus pelestarian lingkungan. Dari perlombaan ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas ibu-ibu Jala Senastri Lanal Kota Baru, serta dapat menunjang kesiapan para suami yang berdinas di Lanal Kota Baru. Baik netizen, demikianlah Nevinews hari ini. Saya Herna beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Stay safe and healthy. Jaga diri kita, jaga orang lain, dan jaga negara kita. Tetap disiplin patuhi protokol kesehatan. Maritim Jaya Indonesia maju. Jala Seva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.